Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mira Eliza. Kali ini kita akan membahas soal pedagogik 2021 bagian 3. Ini untuk semua mapel ya teman-teman. Langsung saja. 1. Hasil penilaian akhir yang dilakukan oleh guru diketahui beberapa siswa telah memenuhi ketuntasan belajar. Dan ada juga siswa yang belum memenuhi kriteria ketuntasan belajar. Berdasarkan pada kasus tersebut, guru dapat melakukan tindak lanjut hasil penilaian dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal. Berikut merupakan pemanfaatan hasil penilaian guru kecuali A. Memperbaiki program pembelajaran. B. Menyelenggarakan program remedial bagi siswa yang hasilnya rendah. C. Menyelenggarakan program pengayaan bagi siswa yang hasilnya tinggi. D. Mengadministrasikan hasil penilaian. E. Menyusun laporan hasil penilaian. Jawaban D. Mengadministrasikan hasil penilaian. Karena yang di sini diminta adalah kecuali. Untuk pembahasan, hasil penilaian berupa informasi tentang peserta didik yang telah mencapai kriteria ketuntasan minimal atau KKM dan peserta didik yang belum mencapai KKM perlu ditindaklanjuti dengan program pembelajaran remedial dan pengayaan bagi peserta didik yang telah melampaui KKM. Penilaian dilakukan oleh pendidik juga digunakan untuk mengetahui capaian akhir penguasaan kompetensi peserta didik yang dituangkan dalam rapor. Bagi pendidik, hasil belajar yang dicapai peserta didik merupakan cerminan prestasi dan kondisi yang dapat dicapainya dalam mengimplementasikan program pembelajaran yang sudah dirancang dalam silabus dan RPP. Oleh karena itu, hasil penilaian yang diperoleh peserta didik menjadi bahan untuk memperbaiki program pembelajaran yang disusun sekaligus mencari upaya untuk meningkatkan profesionalisme. 2. Sebagian siswa yang mengalami kesulitan menjawab soal pilihan ganda yang disusun oleh guru, hal tersebut disebabkan materi dalam soal sebagian belum dipelajari oleh siswa. Karena materi tersebut seharusnya diberikan pada pertemuan berikutnya. Hal yang seharusnya dilakukan guru dalam menyusun soal tes pilihan ganda pada aspek materi yaitu A. Soal harus sesuai dengan indikator. B. Pokok soal harus dirumuskan secara jelas. C. Pilihan jawaban harus homogen dan logis. D. Panjang rumusan pilihan jawaban relatif sama. E. Butir tes tidak tergantung pada jawaban sebelumnya. Jawaban A. Soal butir harus sesuai dengan indikator. Untuk pembahasan, secara teoritis, kualitas soal tes bentuk objektif dapat ditelaah dengan memperhatikan yang pertama itu butir soal harus sesuai dengan indikator yang ditetapkan. Hanya ada satu jawaban yang benar, pengecoh, homogen, dan berfungsi. Adapun kelebihan dari tes objektif ini, lingkup materi yang diujikan luas sehingga dapat mewakili materi yang sudah diajarkan. Tingkat validitas isi relatif tinggi. Proses koreksi dan penyekoran mudah dan objektif. Tidak memungkinkan peserta tes untuk mengemukakan hal-hal yang tidak berkaitan dengan pertanyaan. Informasi hasil tes dapat lebih cepat. Tingkat reliabilitas tinggi, memungkinkan penyelenggaraan tes bersama pada wilayah yang luas. Namun ada juga kelemahan dari tes objektif. Yang pertama, tidak mengembangkan daya nalar peserta tes. Yang kedua, peserta tes cenderung menjawab dengan jalan menerka. Yang ketiga, memungkinkan terjadinya kecurangan atau saling contek. Yang keempat, mengembangkan dan menyusun soal relatif sulit dan waktu lama. Yang kelima, membutuhkan waktu untuk membaca soal dan jawabannya sehingga mengurangi waktu ujian. Nomor 3, pada akhir pembelajaran siswa diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar yang diberikan guru dengan tujuan agar siswa tersebut mengaplikasikan kemampuan keterampilan yang dimilikinya dan guru dapat menilai kompetensinya. Instrumen yang dapat dipilih oleh guru untuk merekam hasil belajar yaitu A. Daftar cek atau checklist. B. Daftar salah. C. Pilihan ganda. D. Menjodohkan. E. Jawaban bebas.
Jawaban A. Daftar cek. Pembahasan penilaian kinerja sering disebut dengan penilaian unjuk kerja atau performance assessment. Bentuk penilaian ini digunakan untuk mengukur status kemampuan belajar peserta didik berdasarkan hasil kerja dari suatu tugas. Pada penilaian kinerja, peserta didik diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu dengan maksud agar peserta didik mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Instrumen yang dapat digunakan untuk merekam hasil belajar pada penilaian kerja ini antara lain daftar cek, catatan anekdot atau narasi, skala penilaian. Nomor 4, jika guru memberikan penugasan kepada siswa yang bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan karya tertentu dan dilakukan secara berkelompok, maka jenis penilaian otentik yang tepat adalah A. Penilaian kinerja, B. Penilaian portofolio, C. Penilaian proyek, D. Penilaian jurnal, E. Penilaian diri. Jawaban C. Penilaian proyek. Kata kunci dari soal adalah menghasilkan karya. Ya, untuk menghasilkan karya ini ada di penilaian proyek. Pembahasannya, penilaian kerja adalah bentuk penilaian digunakan untuk mengukur status kemampuan belajar peserta didik berdasarkan hasil kerja dari suatu tugas. Pada penilaian kinerja, peserta didik diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu dengan maksud agar peserta didik mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Sedangkan penilaian proyek yaitu penilaian berbentuk penugasan yang bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik menghasilkan karya tertentu yang dilakukan secara berkelompok. Ini sesuai dengan soal. Sedangkan penilaian portofolio adalah penilaian otentik yang dikenakan pada sekumpulan karya peserta didik yang diambil selama proses pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Karya-karya ini berkaitan dengan mata pelajaran dan disusun secara sistematis dan terorganisir. Proses penilaian portofolio dilakukan secara bersama antara peserta didik dan guru. Sedangkan jurnal belajar merupakan rekaman tertulis tentang apa yang dilakukan peserta didik berkaitan dengan apa yang telah dipelajari. Jurnal belajar ini dapat digunakan untuk merekam atau meringkas aspek-aspek yang berhubungan dengan topik-topik kunci yang dipelajari. Misalnya, perasaan siswa terhadap suatu pelajaran, kesulitan yang dialami, atau keberhasilan di dalam memecahkan masalah atau topik tertentu. Berbagai macam catatan dan komentar yang dibuat siswa. Sedangkan penilaian diri atau self-assessment adalah suatu teknik penilaian di mana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri yang berkaitan dengan proses dan tingkat pencapaian kompetensi yang diperolehnya dalam pelajaran tertentu. Nomor 5, seorang guru ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat ketika dilakukan diskusi kelompok. Guru tersebut membuat lembar daftar cek atau checklist dalam bentuk skala yang harus diisikan oleh siswa untuk menilai teman sekelompoknya. Jenis penilaian otentik holistik yang dapat dipilih oleh guru tersebut yaitu A. Penilaian kinerja, B. Penilaian proyek, C. Penilaian portofolio, D. Penilaian pertanyaan terbuka, E. Penilaian diri. Jawaban A. Penilaian kinerja. Tadi sudah kita bahas ya teman-teman. Kalau penilaian kinerja, penilaian proyek, portofolio sudah kita jelaskan dan di sini sudah nampak bahwa jawabannya adalah penilaian kinerja yang dilakukan oleh peserta didik. 6. Di sekolah, seorang guru menulis beberapa aturan seperti dilarang menginjak rumput dan mencoret-coret meja. Hal ini merupakan pembiasaan kepada peserta didik agar berkembang kecerdasan A. Naturalis, B. Kinestetis, C. Visualis, D. Verbal linguistik, E. Logis matematik. Jawaban A. Naturalis. Pembahasan. Pembelajaran di kelas yang mengembangkan kecerdasan naturalis adalah dengan pertama, jalan-jalan di alam terbuka. Cara ini untuk menguatkan materi yang akan dipelajari untuk semua mata pelajaran.
Misalnya untuk melukiskan perjuangan pahlawan, mempelajari pertumbuhan dan cuaca. 2. Melihat keluar jendela untuk mengurangi kebosanan peserta didik di kelas. Metode ini dapat dilakukan guru dengan observasi di luar kelas, melakukan pengamatan dan mencatat hasilnya. Yang ketiga, eco-studi. Strategi ini mengintegrasikan kepedulian peserta didik pada kelangsungan bumi untuk semua mata pelajaran, misalnya tidak menginjak rumput, tidak membuang sampah sembarangan. Nomor 7, seorang guru senior mengajar siswanya dengan metode diskusi dan menggunakan media gambar yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Pada awal semester baru 2019, siswa di kelas tersebut diketahui 70% memiliki preferensi belajar kinestetik sehingga mereka tidak fokus saat pembelajaran dan diskusi berlangsung. Siswa lebih senang jika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dari kasus tersebut, strategi pembelajaran yang paling tepat dipilih guru adalah A. Kooperatif, B. Project-based learning, C. Kontekstual, D. Inquiry, E. Discovery. Jawaban B. Project-based learning. Karena kata kunci dari soal belajar kinestetik. Pembahasan, pembelajaran di kelas yang dapat mengaktifkan kecerdasan kinestetik. Pertama adalah respon tubuh. Mintalah peserta didik menanggapi pelajaran yang menggunakan tubuh dengan media respon, misalnya mengangkat tangan, mengangguk, dan tersenyum jika memahami pelajaran guru, penjelasan guru. 2. Teater kelas. Meminta peserta didik memerankan teks, soal, dan materi lain yang harus dipelajari dengan mendramakan isinya. 3. Konsep kinestetik. Permainan tebak-tebakan yang dilakukan dengan gerakan yang menantang kemampuan peserta didik untuk mengungkapkan pengetahuan dengan cara tidak konvensional. 4. Hand-on thinking. Memberi kesempatan pada peserta didik untuk memanipulasi objek atau menciptakan sesuatu dari tangan mereka dengan membuat patung, kolase, dan bentuk kerajinan lain. 5. Peta tubuh. Tubuh manusia dapat digunakan sebagai alat pedagogis yang berguna, misalnya jari untuk menghitung dengan menggunakan gerakan fisik akan menginternalisasikan gagasan. Kooperatif pada intinya adalah suatu strategi pembelajaran yang terstruktur secara sistematis di mana siswa bekerja pada kelompok-kelompok kecil dengan anggota antara 4 sampai 5 orang secara heterogen untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Jadi di sini sudah nampak gimana kata dari kunci soal. Jawabannya project-based learning. Kita lanjut ke soal nomor 8. Dengan mencermati silabus, seorang guru akan merancang pembelajaran atau RPP sebagai yang tertuang dalam Permendikbud RI nomor 22. RPP mencakup sekurang-kurangnya A. Kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, materi ajar, model pembelajaran, metode pembelajaran, strategi pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. B. Identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi ajar, model pembelajaran, metode pengajaran, sumber belajar, penilaian hasil belajar, dan bobot penilaian hasil belajar. C. Standar kompetensi, kompetensi dasar, metode pengajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah pembelajaran, tes hasil belajar, dan kunci jawaban tes. D. Identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, model pembelajaran, media, sumber belajar, langkah pembelajaran, penilaian hasil belajar. E. Identitas sekolah, identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, media, sumber belajar, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Jawaban E. Identitas sekolah, identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, media, sumber belajar, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. 9. Seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun RPP. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud
agar siswa tidak mengalami kesulitan memahami pelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pembelajaran? A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. B. Menganalisis potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah, dan struktur keilmuan. C. Menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. D. Melihat kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. E. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, alat, dan sumber bahan, serta alokasi waktu. Jawaban A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Pembahasan langkah-langkah dalam memilih materi pelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis materi pelajaran. Yang ketiga, memilih materi pelajaran yang sesuai dengan relevan dengan KD dan indikator pencapaian. Yang keempat, memilih sumber materi pelajaran. 10. Seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksud untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah A. Evaluasi formatif, B. Evaluasi sumatif, C. Evaluasi selektif, D. Evaluasi diagnostik, E. Evaluasi penempatan. Jawaban B. Evaluasi sumatif. Evaluasi diagnostik adalah evaluasi yang ditujukan untuk menelaah kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. Evaluasi selektif adalah evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Yang ketiga, evaluasi penempatan adalah evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik siswa. Yang keempat, evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar mengajar. Yang kelima, evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. 11. Saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep, prinsip, hukum yang kompleks sehingga dapat memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang paling tepat digunakan guru tersebut? A. Bagan, B. AP atau alat permainan edukatif, C. Flipchart, D. Foto, E. Gambar. Jawaban A. Bagan. Pembahasan, bagan atau cat seperti halnya media grafis lainnya berfungsi, yang fungsinya pokok adalah menyajikan ide-ide atau konsep yang sulit disampaikan secara tulis. Syarat bagan yang baik adalah dapat dimengerti anak, sederhana dan lugas, tidak rumit dan berbelit-belit, diganti pada waktu-waktu tertentu agar tetap termasa juga tidak kehilangan daya tarik. Contohnya bagan organisasi, bagan alur siklus air. 12. Perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat yaitu A. Kooperatif, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Discovery, E. Kontekstual. Jawaban E. Kontekstual. Pembahasan, kooperatif adalah suatu strategi pembelajaran yang terstruktur secara sistematis, di mana siswa-siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil dengan anggota antara 4-5 orang secara heterogen untuk mencapai tujuan bersama. Problem solving merupakan kerangka konseptual tentang proses pembelajaran yang menggunakan masalah-masalah real dalam kehidupan nyata, bersifat tidak tentu, terbuka, dan mendua untuk
merangsang dan menantang siswa berpikir kritis untuk memecahkannya. Inquiry adalah proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melaksanakan observasi atau eksperimen guna mencari jawaban maupun memecahkan masalah terhadap pertanyaan atau rumusan masalah yang menggunakan berpikir kritis dan logis. Discovery learning adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif untuk mencari dan menyelidiki suatu permasalahan sehingga siswa dapat menyimpulkan konsep dari pembelajaran yang telah dipelajari. Kontekstual atau contextual teaching dan learning adalah konsep belajar yang mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. 13. Pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa yang dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan, membedakan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut, yaitu strategi pembelajaran deduktif. Mendasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut, mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya A. Fakta, B. Prosedur, C. Keterampilan, D. Konsep, E. Prinsip. Jawaban D. Konsep. Di sini ada tabel untuk memudahkan dalam menentukan jenis materi. Fakta itu apabila siswa diminta menyebutkan nama, kapan, di mana suatu peristiwa terjadi. Konsep, siswa diminta untuk mengembangkan definisi, membedakan dua hal, dan mengklasifikasikan. Prosedur, apabila siswa diminta untuk menjelaskan langkah-langkah pemecahan atau persoalan menurut prosedur tertentu. Prinsip, apabila siswa diminta untuk menjelaskan hubungan antar berbagai konsep sebab akibat. Keterampilan, apabila siswa diminta untuk membuat sesuatu. Aspek afektif, apabila siswa diminta untuk memilih dan melakukan sikap tertentu terhadap suatu kejadian. Aspek motorik, apabila siswa diminta untuk melakukan kegiatan menggunakan anggota badan. Tujuan pembelajaran diminta siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas termasuk dalam berupa konsep. 14. Pada sebuah rancangan pembelajaran atau RPP, tertulis contoh rumusan indikator kompetensi, yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah A. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output. B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. C. Siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, output secara benar. D. Menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras, komponen input, proses, output tanpa melihat catatan. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, materi kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. Jawaban B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Pembahasan. Unsur-unsur dalam merumuskan tujuan pembelajaran hendaknya memenuhi kaidah A, B, C, D, yaitu A. Audien adalah peserta didik yang akan belajar. B. Behavior adalah perilaku yang spesifik yang akan dimunculkan oleh peserta didik setelah selesai memperoleh pengalaman belajar dalam pelajaran tersebut. C. Condition adalah kondisi yang berarti batasan yang dikenakan kepada peserta didik atau alat peralatan yang digunakan peserta didik saat dilakukan penilaian. D. Degree adalah tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai perilaku. Sementara kalimatnya, setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi,
Siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan perangkat keras secara benar. Jadi di sini jawabannya sudah jelas B. 15. Pada rancang pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kriya. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif pencipta yang tepat adalah A. Mengelompokkan bahan alam dari tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. B. Menyebutkan fungsi tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. C. Menjelaskan sifat tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. D. Membedakan sifat tanaman pandan dengan tanaman suji untuk karya seni rupa. E. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Jawaban E. Membuat karya seni rupa dari tanaman pandan. Pembahasan. Untuk menjawab soal tersebut, kita harus memahami tingkatan kognitif dari kata kerja operasionalnya. Yang pertama C1, yaitu mengingat. Seperti menyebutkan, menghafal, mengetahui, menulis, dan memberi label. Yang kedua C2, yaitu memahami, membedakan, menerangkan, mengartikan, merangkum, mengelompokkan. C3, menerapkan, melaksanakan, melakukan, melatih, membiasakan, membedakan, menyelesaikan, menggunakan. C4, menganalisis, memilih, menata, menyeleksi, mendiagnosis, mengedit, menguraikan. C5, mengevaluasi, membuktikan, memisahkan, menguji, mengukur, mengkritik, memvalidasi, memonitor. C6, mencipta, itu membangun, membentuk, membuat, menampilkan, menjelaskan, menemukan, menyusun. Kata kerja operasional yang membuat termasuk dalam tingkatan kognitif C6, yaitu mencipta. Demikian teman-teman untuk part 3 ini. Kita ketemu lagi di part 4. Tetap semangat. Mudah-mudahan semuanya lulus dengan hasil yang memuaskan. Jangan lupa like, subscribe, dan share kepada teman-temannya. Semoga semuanya dapat jawaban yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.